Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,13% ke angka 6.547. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham keras yang hari ini turun ARB dan beberapa saham BUMN yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham keras. Keras hari ini turun ARB ke harga 448. Dan secara grafik bisa kita lihat saat ini keras mulai bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah itu turun di bawah garis EMA 50, berusaha untuk naik kembali, ternyata masih gagal. Dan pada posisi sini bisa kita lihat pada saat keras gagal bertahan di atas harga 500, secara tren sudah mulai jelek. Karena harga 500 merupakan support psikologis yang sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Setelah bergerak turun, keras lanjut turun di bawah support di harga 480. Yang pada bulan Juli sampai akhir Oktober juga masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi setelah dua support terlewati, hari ini keras lanjut turun. Dan penurunan tajam hari ini memang karena ada berita keras kemungkinan akan gagal bayar hutang di Desember ini. Jika teman-teman search untuk berita keras, saat ini memang masih banyak drama. Sampai ada berita tentang taruhan keras berhasil bangkrut atau tidak. Jadi ini yang mungkin membuat investor maupun trader menjauhi saham ini. Karena apabila sebuah saham sedang ada masalah plus banyak drama, ada potensi untuk dibuat turun. Karena banyak yang melepas saham ini. Apalagi ketakutan akan seperti saham Garuda. Yang kita tahu Garuda juga gagal bayar hutang, setelah itu banyak drama. Bisa saya kasih lihat grafiknya. Terus turun, setelah itu langsung disuspend. Ini yang membuat mungkin banyak yang takut keras akan seperti ini. Sehingga hari ini langsung dibuat ARB. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan tajam hari ini ada distribusi. Sedangkan asing hanya masuk dengan jumlah kecil. Setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat secara grafik keras saat ini sangat downtrend, walaupun ada potensi untuk rebound setelah penurunan tajam ini, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Jadi bisa saja besok keras dibuat naik kembali setelah ARB hari ini, tapi apabila teman-teman lihat gagal naik di atas harga 480, masih ada potensi keras melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman tidak fokus untuk trading jangka pendek dan ingin membeli saham keras, sebaiknya tunggu masalah ini selesai dulu. Jadi tunggu kepastian keras bisa bayar hutang atau tidak. Apabila ternyata memang ada masalah dan keras ada potensi untuk bangkrut, sebaiknya jauhin dulu saham ini. Karena potensi bisa seperti saham Garuda yang akan kena suspend. Jadi saat ini sebaiknya ikutin dulu berita-berita yang ada. Apabila belum layak untuk entry, sebaiknya jangan entry. Kecuali teman-teman memang ingin spekulatif buy untuk trading jangka pendek atau one day trading. Tapi apabila teman-teman tidak bisa seperti itu, sebaiknya jangan entry dulu. Berikutnya saya akan coba analisa saham WSKT yang juga sedang bermasalah dengan hutangnya. Dan bisa kita lihat, karena ada masalah itu, WSKT juga secara tren mulai bergerak turun. Tapi saat ini memang untuk WSKT sudah ada PMN dari pemerintah. Dan secara grafik, 2 hari terakhir ini WSKT mulai berusaha untuk bangkit kembali. Jadi saat ini WSKT hari ini naik 3% lebih ke harga 805. Jadi WSKT saat ini berusaha untuk naik kembali di atas resisten di harga 800. Sedangkan untuk supportnya saat ini di harga 730. Jadi secara tren saat ini WSKT masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% hari ini masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, bisa pantau saham WSKT apabila besok berhasil naik di atas harga 800 atau berhasil break dari resisten 800,
bisa entry dengan target jangka pendek di harga 850 atau dekat dengan garis EMA 50 di harga 865. Jadi sebaiknya hanya trading jangka pendek, karena walaupun berhasil rebound, tapi apabila masih gagal naik menembus garis EMA 50, WSKT masih ada potensi untuk turun kembali. Karena secara tren walaupun berhasil rebound, ini belum uptrend. Jadi sebaiknya hanya trading jangka pendek dan jangan hold untuk jangka yang lebih lama pada saham WSKT saat ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham ADI. ADI hari ini naik 0,98% ke harga 1035. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren ADI lebih bagus dari WSKT. Karena ADI saat ini walaupun turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 1050, ADI masih berada di atas support di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 995. Dan di atasnya masih ada support psikologis di harga 1000 yang bentar lagi akan dicapai oleh garis EMA 150. Jadi secara tren untuk ADI saat ini masih sideways untuk tren jangka menengahnya. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing hari ini hanya masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADI juga akan bergerak sideways dan masih akan berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila minggu ini ADI berhasil break dari garis EMA 50, ADI berpotensi untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 1100. Tapi untuk break dari harga 1100 dalam satu minggu ke depan sepertinya masih sangat sulit. Karena sampai saat ini belum ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman lihat dalam satu minggu ini walaupun ADI bergerak naik tapi tidak ada akumulasi, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Karena apabila gagal break, ADI masih ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 1000 dan garis EMA 150-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.